Cuan buat para cuan mania, di video kali ini kita akan seperti biasa membahas 5 emiten. Dan 4 emiten yang kami akan bahas hari ini ada 4 emiten komoditi dan juga ada satu emiten yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu bukalapak.com. Jadi yang akan kita bahas hari ini ada ITMG, Indo Tambangnya Megah Tbk. Yang kedua yang kita akan bahas ada United Tractors Tbk. Dan yang ketiga ada Aneka Tambang Tbk. Yang keempat ada TBS Energi Utama Tbk. Dan yang terakhir kita akan bahas ini ada bukalapak.com Tbk. Oke, kita langsung ke emiten yang pertama. Ini ada Indo Tambang Raya Megah Tbk. Jadi jika kita lihat, ITMG ini sedang dalam proses pembentukan subwave 5 dari wave 3 ya. Jadi jika kita lihat, wave 4 mengalami retracement sebesar 61,8% Fibonacci, dan pada saat ini harga ini sedang mendekati area, bisa dikatakan area MA50 juga gitu, dan juga sekaligus mendekati area support horizontalnya di sekitaran harga 25.000 sampai dengan 26.000-an. Jadi bisa kita lihat ITMG ini membentuk sebuah lower high, konsisten membentuk lower high, dan bisa dikatakan ia membentuk sebuah pattern descending triangle yang bisa juga dijadikan sebagai sebuah pattern continuation. Dan jika kita lihat, ITMG ini mengalami koreksi yang cukup besar pada 3 hari kemarin. Tapi secara teknikal kita lihat ITMG ini telah menutup gap yang dibentuk pada saat ia pembagian dividen pada tanggal 4 April 2022 ini. Dan setelah ia menutup gap, ia mengalami koreksi yang cukup besar gitu, dan merupakan hal yang normal. Tapi jika kita lihat setelah ia membagikan dividen dalam porsi yang besar, kita bisa lihat setelah ia membagikan dividen ini, para foreign ini mulai melakukan pembelian dengan angka yang besar. Dan jika kita lihat koreksi pada 3 hari kemarin ini, foreign tidak begitu melakukan penjualan yang cukup besar gitu. Untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian ini udah mulai bisa nyicil di sekitaran area MA50, juga bertemu dengan area supportnya di harga 26.625 gitu. Dengan toleransi cicilan harga terendah di sekitaran kembali ke area Fibonacci sekaligus support horizontalnya di sekitaran harga 25.500. Dan jika ia berhasil breakout dari trendline yang dibentuk dari higher low, 3 konsekutif higher low, ini dia bisa berpotensi menuju ke sekitaran area Fibonacci extension 61,8%-nya di sekitaran harga 31.500. Oke, kita langsung ke yang emiten yang kedua. Ini ada United Tractors Tbk, UNTR. Jika kita lihat, UNTR ini hampir sama seperti ITMG, tetapi ia bisa kita lihat ia mengalami gap down hari ini, mengalami pelemahan sebesar 4,22%. Tapi jika kita lihat komoditi ini, yang ngegerakin komoditi ini sebagian besar merupakan broker-broker asing gitu. Jadi bisa kita lihat UNTR ini sudah diakumulasi sejak lama ya. Bisa dikatakan sejak awal tahun sudah mulai diakumulasi oleh asing. Dan pada saat ia membentuk sebuah gap dan hari ini, asing tidak begitu, atau foreign tidak begitu melakukan penjualan dengan angka yang signifikan gitu. Dan jika kita lihat volume secara keseluruhan juga, penjualan 2 hari kemarin masih di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian, menurut saya pada saat ini sudah mulai waktu yang cukup menarik untuk melakukan penyicilan pembelian. Dan jika kita lihat pada area neckline, setelah dia breakout dari pattern cup and handle-nya, pada saat ini sedang dalam proses retest kembali ke sekitaran area
neckline dari pattern carpet handle UNTR di harga 27.700-an. Dan harga 27.700-an juga merupakan sebuah area yang cukup kuat gitu. Ia bertemu dengan area resistance turn into support, demand zone, dan juga dia bertemu dengan area MA20-nya gitu. Jadi jika ia melakukan retracement ke area neckline dari carpet handle, dia akan membentuk sebuah correction wave 4 dan dia berpotensi akan memantul menuju ke sekitaran dua target. Target pertamanya ada di sekitaran area Fibonacci extension 38,2% di harga 31.100 dan target keduanya ada di sekitaran area 61,8% Fibonacci extension di sekitaran harga 33 ribuan. Oke, kita ke emiten yang ketiga. Ini ada Antam. Oke, menariknya Antam ini sejak bottoming ini asing terus-menerus melakukan akumulasi ya. Dan jika kita lihat ia telah breakout dari neckline dari pattern dari pattern carpet handle-nya. Dan sekaligus juga menutup gapnya di sekitaran harga 2.830. Dan jika kita lihat dia juga telah breakout dari setelah dia breakout dari pattern carpet handle-nya dengan neckline di harga 2.820 ini, hari ini dia membentuk pattern hammer di sekitaran area neckline dari pattern carpet handle-nya. Jika kita lihat secara bandar detektor hari ini ada PK yang melakukan pembelian sebesar 53,7 miliar gitu. Jadi jika ia membentuk sebuah pattern carpet handle with retest dan besok melakukan penguatan di sekitaran area neckline dari pattern carpet handle-nya ini, dia bisa berpotensi menuju target pertamanya yaitu swing high kemarin di tanggal 8 Maret 2022 di harga 3.170 dan target dari pattern carpet handle-nya di kisaran harga 3.350-an sebagai target keduanya atau bisa dikatakan resisten keduanya juga. Oke, kita ke emiten yang keempat, Toba, TBS Energi Utama. Jika kita lihat kemarin setelah Toba breakout dari pattern double bottomnya ini, dia melakukan semacam fake breakout dan melakukan penurunan kembali mendekati ke sekitaran area support kuatnya yang sudah disentuh lebih dari 3 kali di sekitaran harga 1070-an. Dan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan buy on weakness ini disarankan melakukan pembelian 1 atau 2 tick di atas area support kuat jika ingin pasti mendapatkan barang gitu. Jika kita lihat Toba ini sudah mulai dikumpulkan sejak sekitar let's say di sekitaran 16 Maret sampai dengan puncaknya di 12 April. Jika kita lihat secara bandar detektor ya. Oke. Yang melakukan pembelian terbesar ini ada YU dengan pembelian sebesar 11,8 miliar dengan average di harga 1183. Dan jika kita lihat sejak dari puncak dari Toba yang telah mengalami koreksi yang sangat besar dalam 5 hari kemarin sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan hari ini tanggal 20 April ini YU ini masih melakukan pembelian yang cukup signifikan gitu. Jadi bisa dikatakan salah satu orang gedenya belum melakukan distribusi dengan angka yang besar gitu. Jadi jika kita lihat Toba ini jika memantul di sekitaran area support horizontal ya, dia bisa berpotensi menuju ke resisten pertamanya di sekitaran harga 1205 dan juga bisa kita dapatkan resisten baru di sekitaran 1300-an gitu sebagai target kedua dari Toba.
Oke, untuk emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada Bukalapak. Bukalapak ini menarik banget, hari ini mengalami penguatan yang cukup tinggi sebesar 11,52%. Dan jika kita lihat top one buyer-nya ini adalah BK sebesar 29,3 miliar. Ada RF dan juga ada AK juga. Oke. Jadi jika kita lihat secara chartnya ini, Bukalapak ini berpotensi membentuk sebuah pattern reversal, inverted head and shoulder, di sekitaran area support turned into resistance. Dan neckline sekaligus support turned into resistance-nya juga ia bertemu dengan MA100 yang berlaku sebagai resisten. Nah, jadi resisten ini bisa dikatakan cukup kuat. Dan jika kita lihat ia memantul di area left shoulder-nya dan right shoulder-nya ini mengalami koreksi yang hampir sama kedalamannya gitu. Jadi jika ia berhasil breakout dari area neckline, inverted head and shoulder sekaligus bertemu dengan support turned into resistance dan juga MA100-nya, ia bisa berpotensi menuju ke sekitaran target pertamanya di harga bisa kita dapatkan harga 500, kisaran harga 515 ini sebagai target dari pattern inverted head and shoulder. Dan juga bisa kita lihat bahwa volume pembelian hari ini cukup signifikan di atas area rata-rata volume pembelian di atas rata-rata volume 20 hari kemarin gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.